kembali dibuka setelah vakum 2 tahun akibat pandemi, namun minat masyarakat untuk berangkat umroh masih rendah lantaran mahalnya biaya yang harus dikeluarkan. Sejumlah biro umroh di Kota Blitar masih sepi pendaftar sejak ibadah umroh kembali dibuka sejak akhir Desember tahun lalu. Biaya umroh naik 2 kali lipat sampai 40 juta rupiah dengan adanya sejumlah syarat protokol kesehatan di tengah keberadaan pandemi. Salah satunya syarat karantina. Saat ini itu lebih mahal, bisa 2 kali lipat dari waktu umroh normal. Kalau dulu sekitar 25 jutaan, sekarang 40 jutaan. Sementara itu, Kementerian Agama tengah melakukan evaluasi pemberangkatan calon jemaah umroh ke Arab Saudi. Dikutip dari Kompas.com, evaluasi dilakukan setelah pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menemukan kasus COVID varian Omikron paling banyak berasal dari pelaku perjalanan luar negeri, terutama Arab Saudi. Sebelumnya, sudah ada 3 kali proses keberangkatan jemaah umroh ke Arab Saudi, 8, 10, dan 11 Januari 2022. Terima kasih, udah dibahas Mas. Ya, lantas sejauh mana evaluasi pemberangkatan umroh tahun ini? Sudah bergabung bersama Berita Utama, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenak, Hilman Latif. Assalamualaikum Pak Hilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Hilman, ada evaluasi terkait dengan keberangkatan jamaah umroh. Mungkin nanti bisa dijelaskan kepada kami soal tolak ukur evaluasinya seperti apa detailnya. Baik, yang pertama kita sudah mengenalkan pada publik terkait dengan kebijakan kita yang kita sebut dengan kebijakan satu pintu atau one gate policy, di mana jamaah umroh diharuskan melalui asrama haji, mendapatkan treatment yang standar, PCR-nya, dan seterusnya, secara dokumen, dan juga jumlahnya terdeteksi. Jadi itu. Nah, yang kedua, kita memikirkan keberangkatan dan pada saat yang sama kita juga mencoba memikirkan kepulangannya akan seperti apa. Nah, perlu diketahui bahwa umroh itu kan seperti perjalanan biasa, seperti perjalanan vacation yang lain lah, berlibur dan sebagainya. Artinya di situ yang berperan adalah swasta B2B, dan proses kita juga Kementerian Agama itu tidak bisa ikut mengatur. Artinya seorang individu atau kelompok atau sebuah usaha mengajukan visa pada Saudi Arabia melalui sebuah vendor dan kemudian dipandang memenuhi syarat, ya, tiketnya ada, hotelnya ada, dan semuanya paketnya juga sudah selesai, maka kita bisa keluar begitu saja. Nah, oleh karena itu, ini berbeda dengan haji, di mana kita berperan betul dalam mengatur keberangkatan. Nah, Kementerian Agama dalam hal mencoba ikut mengendalikan, ya, setidak dari prosedur-prosedur yang harus dilalui oleh para jamaah itu, standar PCR-nya juga dan seterusnya. Kemudian kita sebetulnya ingin mengenalkan sistem bubble, artinya dari satu tempat sampai ke bandara sampai pergi itu bisa aman. Nah, memang yang belum adalah kita belum mengatur pulangnya seperti apa, karena dalam perbincangan sebelum-sebelumnya banyak orang atau banyak perusahaan itu menginginkan karantina di hotel. Oleh karena itu kami belum bisa menentukan keputusan harus di mana. Oke, tapi gini Pak Hilman, itu kan tadi langkah yang kita lakukan istilahnya ya kita lulus sensor untuk berangkat ke Arab Saudi-nya gitu kan. Nah, pertanyaan berikutnya saya itu kan sekarang ini yang diumumkan oleh Kementerian Kesehatan bahwa kasus Omikron itu mayoritas dari orang yang melakukan perjalanan luar negeri terutama dari Arab Saudi. Nah, ini bagaimana upaya berikutnya? Karena tadi Anda yang menyinggung soal vendor. Nah, tapi bagaimana campur tangan dari Kementerian Agama untuk menengahi itu semua gitu? Ini kan artinya bisnis gitu ya. Maksudnya supaya ya kasus Omikron juga tidak melebar di Indonesia. Ya, dari beberapa negara termasuk Saudi, ya, dan itu katanya banyak dibawa oleh PMI. Kami juga saat ini sedang menyiapkan ya evaluasi terhadap jamaah yang tiba dari Saudi. Berapa orang ya, misalnya terdeteksi positif, ya. Nah, itu kan kita juga sambil menunggu kedatangan yang berikutnya, kan ya. Kedatangan berikutnya itu kan tanggal 17. Nah, jadi kita ingin melakukan kajian
berdasarkan data yang valid. Nah, ini juga tadi yang kami sudah bekerja sama bertemu dengan Kementerian Kesehatan, bahkan kementerian yang lain, perhubungan dan seterusnya, koordinasi antar kementerian untuk menyiapkan skenario kepulangan itu. Dan rekomendasinya memang perlu diketahui selama itu belum ada larangan, meskipun kita mendorong jangan terlalu deh banyak-banyak pergi. Ya, bukan mandatori lah ya. Tidak mandatori, karena memang otoritas kami di Kementerian Agama tidak ada sampai ke sana. Nah, kita ingin mengatur, mendorong PPI untuk bisa mengatur flow keberangkatan, jumlahnya, kemudian pulangnya bagaimana. Ini yang harus diperhatikan. Termasuk kalau membawa jamaah banyak, sudah jelas waktu berangkat hotelnya di mana nih, waktu pulang karantinanya di mana, bukan dadak-dadakan kira-kira. Artinya jadwal keberangkatan akan terus berlangsung, maksudnya evaluasi itu akan bisa kita ambil kesimpulannya setelah nanti mungkin yang gelombang pertama pulang ya Pak, atau gimana? Ya, ini juga kan kita ada di Vespa. Di Vespa juga sedang kita tunggu karena belum semuanya pulang. Sampai tanggal 15 kita tetap ini akan kita lihat perkembangannya. Tetapi kita sampaikan juga ke PPI itu penyelenggara perjalanan kepada umroh. Nah ini dengan situasi kali ini ya mereka sebaiknya menahan juga ya. Menahan juga, jangan sampai niat memberangkatkan banyak-banyak lah kira-kira seperti itu. Karena memang kalaupun memberangkat harus manajeble di lapangannya, di sini belum berangkat, di sana maupun pulang. Jadi itu karantinanya masih panjang kan sekarang. Jadi biayanya juga tidak terlalu membengkak ya. Kita tunggu waktu yang paling. Pak Hilman, maaf saya ingin memperjelas sedikit soal evaluasi yang dimaksud, karena tadi Pak Hilman menjelaskan bahwa upaya strategi kita untuk meminimalisir dari penyebaran Omikron. Tetapi evaluasi yang dimaksud di sini adalah ketika nanti gelombang pertama pulang, ini akan memutuskan apakah nanti kita akan melanjutkan gelombang berikutnya atau kita hentikan sementara gitu ya Pak? Ya begini, jadi begini, otoritas Kementerian Agama dalam hal ini sama seperti pemerintah yang lain, Kementerian Kesehatan, bisa memberikan saran, tapi tentu saja kita bisa komunikasi secara intensif ya dengan teman-teman perusahaan travel agent umroh. Situasi kayak begini, Anda tolong tahan dulu dan seterusnya, kecuali yang memang dalam waktu dekat sudah dijadwalkan, ya, sudah membeli tiket, bayar macam-macam dan tidak mungkin di cancel, ya mau tidak mau ya kita jalan. Dan hasil evaluasi ini juga nanti menjadi tolak ukur perjalanan haji di tahun ini, Pak Hilman? Ya betul, jadi ini sebetulnya kita sedang belajar bagaimana sebetulnya manajemen dalam mengatur jamaah di masa pandemi. Tadi saya melihat satu video yang menarik sekali. Ketika gelombang pertama itu sangat tertib di Saudinya, berbaris rapi ketika akan masuk masjid, mereka menjaga jarak dan seterusnya, dan itu sebuah proses pembelajaran yang luar biasa. Dan ini kita harapkan kita juga bisa bersiap-siap, dan bahkan Saudi pun ya, ini saya kira juga sedang belajar terus dengan banyaknya jamaah dalam situasi saat ini. Mereka juga sedang belajar bagaimana ketika memanage perjalanan atau peristiwa kegiatan penyelenggaraan ibadah haji beberapa bulan lagi. Baik, terima kasih Pak Hilman. Nanti kita tunggu hasil evaluasinya gitu ya Pak, karena tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Hilman juga, kalau tidak mendesak ya ditahan dulu, karena ini kan sama aja seperti perjalanan gitu ya, seperti staycation gitu. Terima kasih Pak Hilman telah bergabung di Berita Utama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.